Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safri Nabilan, ujian video untuk ujian tengah semester Makul Manajemen SDM hari Selasa tanggal 8 September 2020. Baik, langsung saja. Perencanaan merupakan sunnatullah, karena sesungguhnya Allah menciptakan alam semesta ini dengan hak dan perencanaan yang matang. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila, dzalika dhannul ladzina kafaru, fawailul lil ladzina kafaru minan nar." Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Selanjutnya, perencanaan yaitu menentukan tujuan dan standar, menetapkan sistem dan prosedur, menetapkan rencana atau proyeksi untuk masa depan. Adapun manfaat perencanaan SDM yaitu perusahaan dapat memanfaatkan SDM yang ada. Yang kedua, melalui perencanaan SDM yang matang, yang efektivitas kerja lebih dapat ditingkatkan. Yang ketiga, produktivitas dapat lebih ditingkatkan apabila memiliki data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan dan yang lainnya. Yang keempat, perencanaan SDM berkaitan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja yang akan datang. Yang kelima, salah satu segi manajemen SDM yaitu dirasakan apabila semakin penting penanganan informasi ke tenaga kerjaan. Selanjutnya, yang keenam, bentuk perencanaan yang disusun dapat disesuaikan dengan situasi pasaran. Yang ketujuh, rencana SDM merupakan dasar bagi penyusunan program kerja bagi satuan kerja. Tujuan perencanaan SDM yaitu yang pertama, untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan. Yang kedua, untuk menjamin tersedianya tenaga kerja. Yang ketiga, untuk menghindari terjadinya mismanagement dan tumpang tindih. Yang keempat, untuk mempermudah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Yang kelima, untuk menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan. Yang keenam, untuk menjadi pedoman dan menetapkan program penarikan, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian karyawan. Yang ketujuh, menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi. Yang kedelapan, menjadi dasar dalam melakukan penilaian karyawan. Adapun langkah-langkah perencanaan SDM yaitu yang pertama, perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Yang kedua, perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Yang ketiga, perencanaan untuk pengadaan dan seleksi atau pemberhentian sementara. Yang keempat, perencanaan untuk pengembangan. Adapun tantangan SDM yaitu tantangan dari eksternal, dari luar dan tantangan internal atau dari dalam. Dan adapun teknik-teknik perencanaan SDM yaitu teknik non ilmiah dan teknik ilmiah. Selanjutnya kita masuk ke rekrutmen. Pengertian rekrutmen adalah yaitu suatu proses pencarian atau pemikatan para calon karyawan atau sang pelamar yang mampu untuk mendaftar atau melamar sebagai karyawan. Adapun kata lain yaitu rekrutmen juga dapat dikatakan sebagai suatu proses untuk mendapatkan sejumlah karyawan yang berkualitas untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan dalam suatu perusahaan. Adapun tujuan rekrutmen yaitu menerima pelamar dengan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas terbaik. Dan tujuan utamanya yaitu
mendapatkan karyawan atau orang yang tepat bagi suatu jabatan tertentu. Adapun prinsip rekrutmen yaitu pertama, mutu karyawan yang akan direkrut harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan job yang tersedia. Yang ketiga, biaya yang diperlukan lebih diminimalkan. Yang keempat, perencanaan dan keputusan strategis tentang perekrutan. Yang kelima, flexibility. Kita masuk ke seleksi. Seleksi adalah upaya yang dilakukan untuk memilih dan mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan sesuai dengan tugas-tugas yang akan dilakukannya pada jabatan tertentu. Jenis-jenis seleksi yaitu yang pertama seleksi administratif, yang kedua masalah-masalah yang ditemukan dalam seleksi. Adapun seleksi administrasi ada dua, yaitu seleksi secara tertulis dan seleksi secara tidak tertulis. Adapun peranan rekrutmen dan seleksi yaitu proses strategis dalam mempersiapkan dan menyediakan sumber daya manusia SDM sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sebagaimana yang ditetapkan dalam analisis pekerjaan, khususnya deskripsi dan spesifikasi. Selanjutnya kita masuk ke penempatan. Penempatan adalah penugasan atau penugasan kembali karyawan kepada pekerjaan barunya. Pada pekerjaan barunya. Selanjutnya pengertian pendidikan, pelatihan dan pengembangan. Pendidikan dan pelatihan menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat, dengan metode yang lebih mengutamakan pada praktek daripada teori. Sementara itu, keterampilan adalah meliputi pengertian seperti physical skill, intellectual skill, social skill, dan managerial skill, dan lain-lain. Pendidikan dan pelatihan sangat penting bagi karyawan. Sangat penting bagi karyawan baru maupun karyawan yang sudah lama. Pelatihan secara singkat didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja di masa mendatang. Pengembangan SDM yaitu pengembangan SDM merupakan cara yang efektif untuk menghadapi beberapa tantangan, termasuk keusangan, ketertinggalan, keterpurukan atau lain-lain sebagainya dalam suatu perusahaan. Dan dengan dapat teratasinya tantangan itu, maka pengembangan SDM dapat menjaga atau mempertahankan tenaga kerja yang efektif. Melalui kegiatan pengembangan karyawan yang ada, pengembangan SDM berusaha mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap pengangkatan karyawan baru. Jika karyawan dikembangkan secara tepat, lowongan formasi melalui kegiatan perencanaan SDM akan dapat diisi secara internal. Promosi dan transfer juga memperlihatkan pada karyawan bahwa mereka mempunyai suatu kesempatan untuk bersinar, berkarir atau bekerja dengan lebih baik, tidak sekedar kerja saja. Dan pengusaha dapat memperoleh keuntungan atau manfaat atas
meningkatnya kontinuitas operasi dan juga makin besarnya komitmen para karyawan terhadap perusahaan. Adapun faktor-faktor yang berperan dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan, yaitu yang pertama efektivitas biaya. Yang kedua materi program yang dibutuhkan. Yang ketiga prinsip pembelajaran. Yang keempat ketepatan dan kesesuaian fasilitas. Yang kelima kemampuan dan preferensi peserta pelatihan. Sedangkan yang keenam kemampuan dan preferensi instruktur pelatihan. Manfaat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan dapat dirasakan oleh karyawan, perusahaan, maupun hubungan sumber daya manusia, intra dan antar grup, dan pelaksanaan kebijakan dapat terlaksana dengan baik sehingga terjalin hubungan yang sangat erat dan semua pihak memiliki rasa kekeluargaan yang pada akhirnya cita-cita dan tujuan perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Adapun tahapan evaluasi program pelatihan dan pengembangan, yaitu kriteria evaluasi, pre-test, pelaksanaan pelatihan, post-test, transfer ke pekerjaan, dan tindak lanjut. Lalu peranan itu apa lagi? Saya membahas sedikit tentang tantangan SDM. Kembali ke tantangan SDM, yaitu ada beberapa tantangan, yaitu tantangan eksternal, yaitu tantangan dari luar. Yang dimaksud dengan tantangan eksternal adalah berbagai hal yang pertumbuhan ataupun perkembangannya berada di luar kemampuan perusahaan, dari luar kemampuan perusahaan untuk mengendalikannya. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya harus diperhitungkan mengingat setiap perubahan yang terjadi secara eksternal tentu akan berdampak terhadap perusahaan. Dan tantangan yang kedua, yaitu tantangan internal, yaitu tantangan yang bersumber dari dalam perusahaan itu sendiri, dalam jangkauan perusahaan itu sendiri atau jangkauan manajemen untuk mengatasinya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya Safrin Napilan, ujian UTS Manajemen Sumber Daya Manusia hari Selasa tanggal 8 September 2020. Dosen Ustadz Sobihul Qisom. Demikian ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.